Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan para rasul, dan para sahabat-sahabat setia yang mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang selamat ialah golongan yang setia berpegang teguh kepada manhaj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya dan manhaj para sahabat-sahabat sesudahnya, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya. Dalam hadis-hadis sahih, beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa layyatafarraqa hatta yarida alayya al-hawdu hatta yarida alayya al-hawdu. Aku tinggalkan padamu dua perkara. Kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga Al-Kautsar untuk mengucapkan terima kasih. Disahihkan oleh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Dalam riwayat lain, Kitaballahi wa itrati, yang artinya kitab Allah dan keluargaku. Golongan yang selamat akan kembali merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Atiullaha, taatlah kalian Allah kepada Allah. Wa ati'ur rasulah, dan taatlah kalian pada Rasul. Wa ulil amri, dan ulil amri minkum, di antara kalian. Fa in tanaza'tum, maka jika kalian berselisih, fi syai'in, dalam sesuatu, farudduhu ilallahi, maka kembalikan ia ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan Rasul, in kuntum, jika kalian adalah tu'minuna billahi, kalian beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir atau akhirat. Dalika, demikian itu, khairun, lebih baik, utama, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik
kesudahan atau akibatnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ulil amri, pemegang kekuasaan, selama pemegang kekuasaan berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surat yang lain, surat An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Arahum sayahlikuna aqulu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakrin wa Umaru. Aku mengira mereka akan binasa. Aku berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedang mereka mengatakan, Abu Bakar dan Umar berkata. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah, berdoa dan memohon pertolongan, baik dalam masa sulit maupun lapang, menyembelih kurban, bernadar, tawakal, memutuskan segala perkara dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah, dan berbagai bentuk ibadah lain yang semua menjadi dasar bagi tegaknya ajaran Islam yang benar, menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui pada masa-masa sekarang ini. Sebab hal itu merupakan konsekuensi tauhid, dan sungguh suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid.
tak memberantas syirik dengan segala bentuknya. Hal di atas merupakan teladan dari para rasul dan rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka menjadi orang-orang asing di tengah kaumnya, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghoriban wa sa'udu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghurabai. Sesungguhnya Islam pada permulaannya adalah asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada permulaannya. Maka keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan riwayat lain disebutkan, fatuba lil ghurabai alladina yasluhuna ida fasadan nasu. Dan keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang tetap berbuat baik ketika manusia sudah rusak. Albani berkata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Amr dan Ad-Dani dalam sanad yang sahih. Jadi golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, perilaku, dan segenap hidupnya. Adapun manusia selainnya betapapun tinggi derajatnya, terkadang ia melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Imam Malik berkata, tak seorang pun sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan atau ditolak, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya selalu diambil dan diterima. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka sehingga keputusan Allah datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Seorang penyair berkata, ahli hadis itu merekalah ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka tidak bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi jiwa mereka bergaul dengannya. Golongan yang selamat mengambil fikih pemahaman hukum-hukum Islam dalam Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, dan pendapat-pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan hadis-hadis sahih. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis-hadis sahih dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya. Mereka melarang memecah belah umat. Dalam hal ini bisa dilihat dalam surat 30 ayat 30 sampai ayat 46. Surat Ar-Rum
surat ke-30 ayat 30 sampai 46. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang selalu berada di dalam siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Mari kita fahami dan mari kita baca serta kita dakwahkan dan amalkan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Wal afu minkum, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.